Shalom, salam STMJ, saudari-saudara umat kekasih Tuhan, para peziarah pengharapan yang berbahagia. Hari ini Kamis tanggal 5 Maret 2026, saya dan Anda mendapat inspirasi dari Injil Lukas, bab yang ke-16, ayat 19 sampai 31. Dalam perikopa ini dikisahkan mengenai perumpamaan orang kaya dan Lazarus. Yang pertama, saya dan Anda diajak untuk menyadari mengenai kontrasnya kehidupan dunia. Lebih-lebih di ayat 19 sampai 21, Yesus Kristus menceritakan tentang seorang kaya yang hidup dalam kemewahan setiap hari, sementara di depan pintu rumahnya, ada seorang pengemis bernama Lazarus yang penuh luka dan sangat menderita. Ironisnya, si kaya tidak digambarkan melakukan kejahatan besar. Ia hidup hanya tanpa peduli. Dosa utamanya adalah ketidakpekaan dan ketidakpeduliannya, kendati di depan mata, terhadap penderitaan yang ada di depan matanya. Kadang kita merasa melakukan kesalahan besar. Maksud saya tidak merasa melakukan kesalahan besar, tetapi kita bisa bersalah karena mengabaikan kesempatan untuk mengasihi. Sekarang ini pembalikan keadaan di ayat 22 sampai 26. Ketika keduanya meninggal, Lazarus berada dalam penghiburan, sedangkan orang kaya mengalami penderitaan. Terjadi pembalikan yang total. Pesannya jelas, apa yang terlihat berhasil di dunia tidak menentukan keadaan kekal seseorang. Allah melihat hati, bukan sekadar status sosial atau kekayaan. Yesus juga menegaskan adanya jurang yang tidak terseberangi. Setelah kematian, keputusan sudah tetap. Kesempatan untuk bertobat dan berbuat baik adalah selama kita hidup. Peringatan tentang firman yang ditulis pada ayat yang ke-27 sampai 31. Orang kaya meminta agar Lazarus diutus memperingatkan saudara-saudaranya. Namun jawabannya tegas, mereka sudah memiliki Taurat dan para nabi. Artinya, firman Tuhan sudah cukup sebagai peringatan dan tuntunan. Masalahnya bukan kurangnya tanda ajaib, tetapi hati yang tidak mau mendengar. Dan inilah, saudara terkasih, sekali lagi, kesalahan orang kaya itu karena dia tidak peduli dan tidak mau tahu. Dan saya dan Anda segera tahu bagaimana dia rindu untuk diselamatkan, tapi terlambat. Pesan utama, kekayaan bukan dosa. Sugih iki ora wajib, kere iki ora dosa. Tetapi kepedulian adalah bahaya besar. Ketidakpedulian adalah bahaya besar. Hidup sekarang menentukan kekekalan. Dan firman Tuhan sudah cukup untuk menuntun kita kepada pertobatan. Mari kita merenungkan, apakah saya dan Anda itu peka terhadap kebutuhan orang di sekitar saya dan Anda, khususnya di masa Prapaskah, di mana ketiga hal ini kan sangat ditekankan, doa yang mendalam, pertobatan, dan juga amal sosial. Apakah saya dan Anda hidup hanya untuk kenyamanan diri sendiri, seperti orang kaya itu?
Perhatikan ya, dalam Injil ini orang yang miskin itu jelas mempunyai nama, yaitu Lazarus, sedangkan orang yang kaya tidak diberi nama kan oleh penginjil. Maksudnya apa? Anda dan saya bisa juga menjadi orang kaya itu. Amit-amit jangan sampai nama kita ya yang tertulis di sana. Gitu. Karena itu saya dan Anda diingatkan dalam pertanyaan refleksif, apakah hidupmu dan hidupku hanya untuk kenyamanan diri sendiri, sehingga melupakan perlunya saya dan Anda peduli. Dan pertanyaan berikutnya, apakah saya dan Anda sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan itu, sehingga kita tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga pelaku sabda yang unggul. Sekali lagi, saudara kasih, kekayaan bukan dosa, tetapi ketidakpedulian adalah bahaya besar. Karena apa? Hidup sekarang menentukan kekekalan. Jadi jangan dipikir bahwa surga itu urusan nanti. Mulai sekarang saya dan Anda sudah deposit surga. Maka sekali lagi, firman Tuhan yang sudah cukup untuk menuntun saya dan Anda kepada pertobatan. Lebih-lebih saya dan Anda diberi kesempatan di masa Prapaskah ini. Marilah kita menutup renungan kita di dalam doa. Tuhan, lembutkan hati kami agar peka terhadap sesama yang menderita. Tolong kami menggunakan apa yang Engkau percayakan untuk menjadi berkat, menggunakan kesempatan untuk menjadi rahmat, dan hidup seturut firman-Mu setiap hari. Berilah kepada kami hati yang peka, hati yang tersentuh, untuk saudara-saudari kami yang saat ini berada di sekeliling kami, yang mungkin saat ini menderita secara fisik maupun rohani. Bisa jadi itu adalah keluarga kita sendiri, pasangan, anak-anak, maupun juga orang tua kami. Bantu dengan hati yang peka, dengan mata hati yang tajam, sehingga kami dapat berbuat sesuatu. Karena kami bahagia, kami pun akan dapat membahagiakan, dan kesaksian hidup kami dapat menginspirasi banyak orang untuk hidup seturut sabda-Mu dan mensejahterakan lahir dan batin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Berkat Tuhan tercurah melimpah atas karya usaha keluarga dan pergumulan perjuangan hidupmu dan hidupku, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam STMJ, sabda Tuhan menyegarkan jiwa. Amin.